si gadis berkembang ya, bayang membuat kau menceling. Kerat singkat, kapan aku tak berkelok bagi kau melambai. Ribau ya, kapan nak atur hati Melayu dan layu. Hati Melayu, hero sekat Melayu. Kerana pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Kalau kita lihat pengguna bahasa Melayu itu di seluruh Nusantara ini ada lebih kurang 400 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia saja ada 250-290 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Saya tidak katakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu sebenarnya. Asasnya adalah bahasa Melayu tapi di Indonesia kan. Dan kalau kita lihat usaha-usaha yang dibuat oleh Indonesia, mereka memperkembangkan bahasa Indonesia itu ke seluruh dunia, dan kita melihat saya sangat kagum dengan usaha Indonesia ini. Mereka menggunakan bahasa mereka itu sebagai bahasa perantara di universiti mereka dan bahasa perantara bila mereka keluar mereka bercakap Indonesia, cakap Melayu sebenarnya bukan Indonesia. Sebab itu bahasa Melayu. Begitulah sikap para akademisi dan pemimpin Melayu di negeri Kasino Malaysia. Mereka selalu memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Sikap ini sebenarnya aneh, sekaligus kurang ajar. Karena para pemimpin dan profesor Melayu negeri Malaides itu tidak menghargai nama bahasa Indonesia. Mereka juga tidak menghormati konstitusi negara Republik Indonesia. Entah karena bodoh atau tidak mampu berpikir strategis, kaum Melayu negeri Kasino sejak dulu mengira bahwa mereka bisa mendikte bangsa dan negara Indonesia. Mereka menyangka akan dengan mudah memelayukan bahasa Indonesia. Padahal kalau Melayu Kasino pintar, tentu saja mereka tidak akan pernah berangan-angan demikian. Kalau cerdas, mereka tidak akan menghabiskan duit negara yang sebagian dari hasil pajak judi kasino hanya untuk membuat propaganda ala Melayu. Kalau cerdas, mereka tentu tidak buang-buang waktu dan ringgit hanya untuk bikin propaganda memelayukan Indonesia. Kalau kaum Melayu Malaysia pintar, mereka sejak awal tentu akan tahu bahwa keinginan mereka itu merupakan hal yang mustahil. Memelayukan bangsa dan bahasa Indonesia adalah ibarat si pungut merindukan bulan. Bukan hanya karena negeri Kasino Malaysia hanyalah negara kecil buatan British. Bukan hanya kaum Melayu palsu di Malaysia, sebenarnya cuma keturunan pengkhianat Nusantara, dan bukan bangsa pejuang. Tapi masalahnya, nama bahasa Indonesia mustahil diubah karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan, bahasa perjuangan, sekaligus bahasa negara. Ibaratnya, mengubah nama bahasa Indonesia itu sama saja dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Kalau kaum Melayu Malaysia cerdas, seharusnya mereka mudah memahami hal itu. Kalau para profesor Melayu Malaysia cerdas, seharusnya mereka menghentikan propaganda untuk memelayukan bahasa Indonesia. Karena yang menjadi korban sebenarnya bukan bangsa Indonesia, tapi justru kaum Melayu negeri Kasino sendiri. Buktinya, kini kaum Melayu Malaides sendiri yang menjadi linglung. Mereka kebingungan. Mereka mengira bahasa Melayu mereka itu hebat dan mendunia. Tapi ternyata hanya bahasa kampung, bahasa yang tidak laku, dan tidak bernilai secara ekonomi. Kebingungan seperti itu tercermin dari berbagai komentar para netizen Melayu Malaides. Mereka jadi linglung sekaligus emosional, karena ternyata bahasa Melayu mereka itu tak sehebat yang mereka bayangkan. Nah, berikut ini adalah contoh komentar netizen negeri Kasino yang sedang linglung. Dan saya akan memberikan jawaban kepada salah satu netizen Malaysia yang memberikan komentar tersebut. Makin tua, makin bodoh. Baik, berarti saya bodoh, Anda pintar. Baik. Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura dah selaraskan bahasa Melayu di tahun 1970-an.
Setahu saya, pertama, menurut Konstitusi Indonesia tahun 1945, bahasa resmi di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi Indonesia tidak akan mungkin melakukan atau menyelaraskan bahasa Melayu. Pada tahun 1970 itu Brunei belum merdeka. Brunei itu baru merdeka tahun 1985. Jadi secara fakta Anda sudah salah. Kalau Anda berbicara tahun 1970, yang lebih tepatnya adalah tahun 1972. Didirikan Majelis Bahasa Indonesia Malaysia atau disingkat MBIM. Tanggal tersebut ditandatangani memorandum antara Tun Hussein On, Menteri Pendidikan Malaysia, dan Masyuri Saleh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi bukan bahasa Melayu ya. Perhatikan baik-baik. Majelis Bahasa Indonesia Malaysia. Jadi bukan bahasa Melayu. Paham ya? Nah, kemudian apa yang terjadi? MBIM ini berubah menjadi Mabim ketika Brunei Darussalam bergabung sebagai anggota tetap pada tanggal 4 November 1985. Singapurnya mana, Mas? Anda menuliskan Singapura kan tadi? Singapurnya mana? Singapura itu hanya sebagai observer atau pemerhati saja. Singapura tidak pernah bergabung di dalam Mabim. Jadi fakta yang Anda tuliskan itu salah. Saya teruskan membaca komentar Anda ya. Tapi SDM rendah akan sibuk mencari alasan. Saya nggak mencari alasan. Saya menggunakan 2 kamus resmi. Kamus pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kamus resmi kedua adalah Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah menggunakan 2 kamus resmi itu SDM-nya rendah? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Kamus Melayu Malaysia itu kualitasnya rendah? Saya teringat salah satu kalimat bijak. Ketika kamu menyampaikan kebenaran, maka akan ada 2 reaksi. Reaksi pertama, orang cerdas akan merenung, mengambil pelajaran, dan mencari makna di baliknya. Mereka terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri. Reaksi kedua, orang yang bodoh akan tersinggung, merasa diserang, dan menolak untuk melihat ke dalam. Mereka lebih sibuk mempertahankan ego daripada mencari kebenaran. Jadi kepada netizen Malaysia yang memberikan komentar ini, Anda orang pintar atau orang bodoh? Begitulah nasib kaum Melayu negeri Kasino sekarang. Bahasa Melayu merupakan tulang punggung peradaban Melayu negeri Malaides. Tanpa adanya bahasa Melayu yang bermartabat, maka hancurlah peradaban Melayu Malaysia. Dan selama ini para profesor Melayu negeri Kasino seperti hidup dalam ilusi. Mereka tetap membayangkan bahasa Melayu mereka itu hebat, padahal konstitusi Malaysia pun sampai sekarang masih berbahasa Inggris. Mereka masih berusaha mendompleng bahasa Indonesia, walau upaya itu akan sia-sia, misalnya seperti video berikut. Sungguh, memang betul. Dalam untuk mentadabakkan bahasa Melayu ini, kita perlukan satu penggunaan bahasa pada peringkat yang tertinggi, yang tertinggi yang boleh. Seperti saya katakan, seperti program-program di universiti kita ini, kita menggunakan bahasa Melayu dalam sebagai bahasa penghantar utamanya. Dan oleh itu, kita dapat menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa tinggi atau bahasa saintifik, bahasa yang boleh menyampaikan ilmu sains dan teknologi, falsafah dan sebagainya dalam menggunakan bahasa kita. Dan kita berharap satu hari nanti di Malaysia ini menjadi peneraju kepada ilmu yang berasaskan kepada bahasa penghantarnya bahasa Melayu. Nah, itu kita harapkan begitu. Kerana apa? Kerana dengan adanya penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pengajian tinggi ini, dinamik bahasa itu akan berkembang. Jadi bahasa itu tidak dia hanya tumpul dan mati pada setakat hanya penggunaan pada peringkat harian dan juga di pasar ataupun di dalam suasana harian di negara kita dan juga di beberapa negara yang sekitar dengan kita. Tapi kita berharapkan bahawa bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang ilmu dan juga falsafah yang tinggi dalam di universiti awam di negara kita ini. Prof, kalau kita imbas sejarah dahulu, semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka,
Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca, khususnya di pedagang-pedagang dari barat datang ke Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sebagai medium mereka untuk dalam harian. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, bahasa Melayu kini mendapat tempat di negara luar kerana mungkin adakah dari segi keunikan bahasa itu sendiri, laras bahasanya, sastranya? Ya, pertamanya ialah kerana pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Kalau kita lihat pengguna bahasa Melayu itu di seluruh Nusantara ini ada lebih kurang 400 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia saja ada 250-290 juta orang yang menggunakan bahasa Melayu. Saya tidak katakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu sebenarnya. Asasnya adalah bahasa Melayu, tapi di Indonesia kan. Dan begitu juga di negara-negara seperti Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Afrika, di Filipina, 400 juta orang. Maknanya pengguna bahasa Melayu ini lebih luas penggunaannya daripada kalau kita lihat bahasa Perancis. Bahasa Perancis saja ada 60 juta orang saja yang menggunakannya. Tak sebagai bahasa jati, sebagai bahasa pertama. Begitu juga bahasa Jepun ada 70 juta, begitu juga bahasa Korea. Tapi kerana bahasa Melayu itu ramai penggunanya, maka permintaan terhadap bahasa Melayu itu amat tinggi sebenarnya. Dan kalau kita lihat usaha-usaha dibuat oleh Indonesia, mereka memperkembangkan bahasa Indonesia itu ke seluruh dunia, dan kita melihat saya sangat kagum dengan usaha Indonesia ini. Mereka menggunakan bahasa mereka itu sebagai bahasa perantara di universiti mereka, dan bahasa perantara bila mereka keluar mereka bercakap Indonesia, cakap Melayu sebenarnya, bukan Indonesia. So, itu bahasa Melayu. Dan oleh kerana itulah saya rasakan bahawa bukan saja dari segi ekonominya, permintaannya, penggunaannya, dari segi budayanya, apa itu menyebabkan bahasa Melayu ini merupakan satu bahasa yang sangat-sangat penting dalam perkembangan dunia pada hari ini. Dan yang keduanya ialah kerana dinamik bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu itu kalau kita lihat, dia punya perkembangannya ialah hanyalah sebagai bahasa orang nelayan dan petani, tetapi oleh kerana kita dinamik bahasa Melayu itu boleh menerima bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Melayu ini, dijadikan sebagai bahasa yang berkembang dari masa ke semasa. Kalau bahasa Melayu tidak berkembang, saya rasakan bahasa Melayu, itu sebab orang kata bahasa Melayu akan pusat. Saya tidak melihat begitu. Saya melihat bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa yang dinamik, dia boleh berkembang kerana kesesuaian bahasa Melayu itu dengan perkembangan dunia semasa ke semasa. Di peringkat UPSI, adakah terdapat program-program secara spesifik yang dilaksanakan untuk memberikan lebih ramai penutur yang boleh mahir dan fasih menggunakan bahasa ini di peringkat antarabangsa? Sebab tadi ada dinyatakan program-program diadakan. Sebenarnya Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai universiti pertama pendidikan di Malaysia, kami telah berusaha untuk memperkembangkan bahasa Melayu ini bukan saja dalam kalangan pelajar-pelajar kita di universiti itu, tapi juga kita telah memperkembangkannya ke negara-negara luar. Itulah upaya Malaysia untuk mendompleng bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Kau si gadis berkebaya, yang membuat kau menjeling, kan asing